Azim. Jadi dalam surah ini adalah kisah orang-orang dahulu yang terjadi kepada seseorang yang bernama Uzair namanya. Ini kisah di zaman sebelum Nabi Muhammad, di zaman Bani Israel. Uzair itu seorang, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang saleh daripada keturunan Bani Israel. Jadi dalam ayat itu Allah Ta'ala berfirman, "Aw kalladzi marra 'ala qaryati wa hiya khawiyatun 'ala urushiha." Yang artinya wallahu alam, atau apakah kamu tidak memperhatikan wahai Nabi Muhammad akan orang yang melalui suatu negeri yang tembok negeri itu telah roboh menutupi atapnya. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Maka Allah mematikan fa'amatahu Allah mi'ata amin summa ba'asah. Maka Allah Ta'ala mematikan orang itu 100 tahun. Jadi si Uzair ini menunggang himar itu keledai, masuk ke kota mati, yang mana kota itu sudah roboh, sudah dihancurkan oleh penguasa zalim. Matian orangnya, runtuh kotanya. Lalu si Uzair masuk ke kota itu dengan mengendarai seekor keledai. Lalu inya berkata, ini bukan karena percayalah, ujarnya, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh. Nah, lalu Allah Ta'ala hendak membuktikan kepada Uzair bahwasanya Allah itu maha kuasa. Makanya kan dalam ayat terakhir tadi, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa memperbuat setiap sesuatu. Lalu Allah Ta'ala mematikan si Uzair itu di situ selama 100 tahun. Matinya 100 tahun. Nah, kemudian summa ba'asah tadilah. Kemudian Allah menghidupkannya kembali selama 100 tahun itu. Imbas 100 tahun dihidupkan Allah Ta'ala kembali. Qala kam labista. Lalu Allah Ta'ala berkata atau berfirman, ada yang mengatakan malaikat berkata kepada malaikat diutus Allah betakun kepada si Uzair, kam labista. Bahasa kitanya, berapa lama sudah ikam begana di sini? Begana di sini, guring di sini. Lalu qala, si Uzair menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Aku begana di sini, tinggal di sini seharian atau setengah hari. Karena waktu si Uzair masuk ke kota tadi itu masih pagi. Karena maksudnya matahari baru timbul di sebelah timur. Pas dia bangun ternyata mataharinya sudah di situ. Jadi dikiranya setengah harianan aja atau seharianan atau setengah hari aja. Padahal sudah 100 tahun. Nya kada sadar, ini kekuasaan Allah Ta'ala lah. Ini kisah ayatnya mengisahkan kekuasaan Allah Ta'ala. Digudingkan tuh kayak Ashabul Kahfi juga. Kisah Ashabul Kahfi juga. Kalau Ashabul Kahfi itu kan 350 tahun dalam riwayat. Kalau ini 100 tahun aja nah. Jadi ujar Allah Ta'ala pulang berfirman, apa tuh? Ujar Allah Ta'ala, fanzur qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarbika lam yatasannah. Ujar artinya kan mengatakan ini nabi Bang. Jadi kan bisa ya langsung mohon Allah Ta'ala ya Allah, atau malaikat Jibril kan akan menyampaikan nih. Sebenarnya kamu telah tinggal di sini wahai Uzair 100 tahun sudah lamanya engkau mati lalu dihidupkan pulang oleh Allah Ta'ala. Karena ikam tadi berkata Bang, bagaimana Allah menghidupkan roboh?
Jadi Tuhan tuh hendak membuktikan kepada dirimu, Allah Ta'ala tuh kuasa aja. Buktinya engkau sudah dimatikan 100 tahun lalu dihidupkan kembali. Lihatlah, panzur ila ta'amika wa syarbika lam yatasannah, dengan ayat itu. Coba lihat kepada makanan, minumanmu, nya membawa bekal. Si Uzair ini membawa bekal buah tin di himar tuh, buah anggur, ada minuman daripada anggur. Coba lihat bekal yang ikan bawa tuh, itu kan belum berubah, dan artinya kada basi, kada buruk, tetap seperti yang baru dipetik. Lalu wanzur ilahi marika, kalau tadi wanzur ilahi, apa tuh ayatnya, wanzur ilahi marika, coba lihati pulang kepada himar engkau, keledai engkau. Lalu dilihati oleh Zair, ternyata keledai itu menjadi tulang belulang yang hancur, bahkan menjadi bubuk, hancur sudah kan 100 tahun. Nah, jadi di situ baru percaya si Uzair. Ujar Allah Ta'ala apa tuh dalam ayat itu, walinaj'alaka ayatan linnas. Sungguh kami akan menjadikan kamu ini, wahai Uzair, yang digunakan 100 tahun nih, itu menjadi tanda kekuasaan Allah yang akan dikisahkan kepada manusia setelahmu, ya, di antaranya dikisahkan ke kita nih. Nah, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai, ya tadi ayatnya tadi, wanzur ilal azam, lihatlah kepada tulang belulang keledai yang hancur lebur, yang jadi bubuk tadi, kaifa nunshizuha, bagaimana pulang Allah Ta'ala menyusunnya kembali. Kemudian kami, kata Allah Ta'ala, menutupnya dengan daging. Ini kisahnya kayak ini, kenalah, coba mengisahkan, belum lagi, dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya, kepada Uzair, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, lalu Uzair pun berkata, tadi berkata, apa jar? Qala, ia berkata, a'lamu, aku yakin sudah, annallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa atas setiap sesuatu, menghidupkan, mematikan, menghidupkan yang hancur itu kuasa. Nah, jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 259 ini ada seorang ulama tafsir bernama Mujahid mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang bernama Uzair. Adapun negeri yang disebutkan dalam ayat itu yang dimasuki oleh Uzair, negeri yang hancur itu menurut pendapat kebanyakan ulama itu Baitul Maqdis di Palestina. Nah, jadi orang tersebut melalui masuk ke kampung itu setelah negeri itu dihancurkan oleh seorang penguasa yang kafir namanya Bukhtanasar. Jadi pernah ulun bilang, ulun berkata bahwasanya penguasa dunia ini waktu itu ada 4 kelak. Siapa ingatlah? 2 Islam, 2 kafir. Nabi Sulaiman, Zulkarnain, kemudian Namrud, Firaun. Nah, ada versi yang lain lagi, Firaun kada, tapi ini Bukhtanasar ini. Tapi Bukhtanasar ini tetap terkenal lah. Tapi ada riwayat daripada seorang mufassir juga, nama kalau tidak salah nama sidin Mujahid gitu. Jadi nang penguasa dunia itulah Sulaiman, Zulkarnain, Namrud, dan ini Bukhtanasar namanya. Orang kafir, bukan Firaun. Nah, ini versi lain lah, riwayat lain. Jadi Bukhtanasar ini masuk situ bersama tentaranya, menghancurkan, membunuh penduduk kota itu, dan temboknya itu dirobohkannya. Kan biasanya kan bari-bari itu kota-kota nang kakak itu tuh pakai benteng kan, bentengnya dihancurkannya, dirobohkannya. Sehingga menutupi atapnya dihancurkannya. Nah, maka lelaki itu berdiri masuk si Uzair masuk seraya berpikir tentang kejadian yang menimpa negeri itu dan penduduknya. Padahal sebelumnya negeri tersebut sangat ramai dan dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang kokoh, yang ganal-ganal bangunannya. Lalu ia berkata, ini tafsirnya lah, bagaimana Allah yang menghidupkan kembali negeri setelah roboh ini, ya bukannya kada percayalah. Lalu dia mengatakan demikian setelah melihat kehancuran dan kerusakan negeri tersebut yang sangat parah. Dan sesudah itu bagaimana cara Allah mengembalikan seperti semula?
firman Allah Ta'ala, maka Allah mematikan orang itu si Uzair selama 100 tahun, kemudian menghidupkan kembali kan. Jadi menurut suatu pendapat negeri tersebut diramaikan kembali setelah 70 tahun kematian lelaki itu. Jadi pas bangun Uzair kan, daripada bangunnya 100 tahun, pas negerinya baik pulang dibangun kan nang dimatikan selama 100 tahun lah. Nah, jadi sebelum si Uzair bangun daripada kematian itu 70 tahun 70 tahun, belum lagi 100 tahun, itu negeri itu sudah bangun pulang, dibangun oleh ada pulang penduduknya lengkap seperti semula, dan kaum Bani Israel kembali lagi ke negeri itu. Jadi ketika Allah membangkitkan dia sesudah mati, lalu melihat berubah sudah yang asalnya kan runtuh, ya Allah, ini bina banyak orangnya, kota-kota dibangun sudah kurang banyak Nah, maka anggota tubuhnya mula-mula dihidupkan Allah Ta'ala adalah kedua matanya. Si Uzair mata bina bubuncilakan, belum lagi awak hanya tunggal dikitan. Tapi lah waktu si Uzair meninggal selama 100 tahun tuh, itu seberatan makhluk Allah dibutakan berataan. Kada orang tahunya dengan kejadian menimpa si Uzair ini aja nang tahu, mungkin malaikat Allah Ta'ala, sampai-sampai binatang-binatang pun kada tahu, biar binatang biar tahu bisa merayap, bisa dimakannya daging orang mati. Sampai cacing lawan juga Nabi itu kan dimakan tanah biar meninggal atau kada hancur. Jadi awak sidin itu kada hancur lah, karena sidin Nabi kan, walaupun 100 tahun mati nang hancur itu apa? Himar sidin. Nah, adapun makanan minuman itu kenapa Tuhan kada menghancurkan, supaya sebagai pembukti kan, artinya ini kekuasaan Allah Ta'ala awak ikam aja kada hancur, apalagi makanan minuman kada busuk tetap aja kayak itu juga. Nah, buktinya ikam 100 tahun pulang nih imar ikam hancur jadi tulang belulang. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh, tapi kinalah akhir-akhirnya kita dipadahkan si orang-orang Yahudi kina anak Tuhan. Jadi adalah di dalam surah At-Taubah ayat 30 kalau tidak salah lah, ada firman Allah Ta'ala, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, ujar berkata orang-orang Yahudi Uzair itu anak Allah, putra Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah, berkata orang-orang Nasrani Nabi Isa adalah anak Allah. Nah, jadi kayak itu bahari itulah, bila ada orang soleh dikultuskannya, sampai-sampai disembahnya, sampai-sampai dia mengatakan dia anak Tuhan. Nah, itu ibaratnya penyesatan. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair padahal Tuhan ya anak, itu penghinaan kepada Allah. Ya kalau kita kadang kayak itu, kalau Nabi kita nama Nabi Muhammad kita puji, kita bermulitan, kita memuji syair, memuji Nabi Muhammad. Sampai kalau kita memandahkan Nabi Muhammad anak Tuhan ada pernah kalau kita memandahkan Nabi Muhammad Tuhan, sejahil-jahilnya kita nih, kita puji aja, tapi jangan sampai limpat batas tuh memposisikan Nabi itu menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Nah, gitu. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Uzairi anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan kalau Nabi Isa kan putra Allah ya, anak Tuhan ya. Nah, itu. Jadi ulun lanjutakan kisahnya tadi lah. Mana tadi kisahnya lah? Dengan demikian maka ia dapat menyaksikan perbuatan Allah bagaimana Allah menghidupkan kembali dirinya setelah seluruh tubuh lelaki itu hidup seperti sedia kala. Maka Allah berfirman kepadanya melalui malaikat, ya tadi, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Menurutnya kada tahu kan? Kada tahu lagi dikiranya seharian aja guring di situ atau setengah hari aja. Nah, dia merasa bahwa dirinya mati pada permulaan siang hari, pagi, kemudian dihidupkan lagi pada petang hari. Akan tetapi ketika ia melihat matahari masih tetap ada, ia menduga bahwa ia dibangkitkan dalam hari yang sama. Karena itulah dia berkata, atau setengah hari, ujarnya, matahari masih ada. Maka Allah Ta'ala menjawab dengan melalui firman-Nya, ujar Allah Ta'ala, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun.
mati. Coba lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Nah, demikian itu karena menurut kisahnya disebutkan bahwa lelaki itu, maksudnya Uzair, membawa buah anggur, buah tin dan minuman jus anggur. Nah, maka ia melihatnya masih utuh seperti semula, makanan minumannya itu deh. Tiada suatu pun yang berubah, minuman jusnya tidak berubah, buah tin tidak masam dan tidak busuk, serta buah anggurnya tidak berkurang barang sedikit pun. Dan lihatlah kepada keledaimu, ya Allah Ta'ala, yang telah menjadi tulang belulang, yakni bagaimana Allah menghidupkannya kembali dengan disaksikan oleh kedua matanya. Jadi keledai itu dihidupkan Allah Ta'ala pulang. Nah, kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan bagi kami, bagi manusia, yaitu sebagai dalil yang membuktikan adanya hari kebangkitan. Artinya itu kan kita ambil dalil bahwasanya kita ini harus percaya kena hari kebangkitan. Kan kita ini mati, kalau kita mati, apakah Tuhan tuh ada kuasa menghidupkan kita pulang? Kuasa Allah Ta'ala menghidupkan pulang, dihidupkan pulang kena, dikumpulkan ke padang mahsyar kena. Asalnya walaupun kita jadi tulang belulang kan, disatukan Tuhan pulang, ada hari pembalasan kena. Nah itu dalil nih bahwasanya hari kebangkitan itu ada hari kiamat. Ya dalilnya ini jatuhan kena. Jadi bukti adanya hari kebangkitan. Nah, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kayak itu juga tulang-tulang manusia ini kena hancur kayak apa, walaupun jadi kayak orang-orang Hindu kan, dibakar. Terus itu tulang-tulangnya dihambur ya di mana, di Sungai Gangga. Itu kena Tuhan jadi akan pulang, menyatu pulang. Umurnya menurun dibandingkan umur berapa kira-kira umur waktu dibandingkan di baru makan? Kada tahu ulun lah. Karena apakah sama umurnya? Kira-kira menurut waktu inya juga, waktu inya meninggal juga. Misalnya orang 30 tahun meninggal kayak 30 tahun juga. Misalnya bayi juga kan. Lain kena bila masuk surga lah. Bila masuk surga kan disamakan umurnya, kecuali kekanakan. Kalau kekanakan tetap, kekanakan belum balik itu rasanya tetap di kayak itu juga. Adapun yang orang sudah balik, misalnya 15 tahun balik kan, karena dianuakan sampai 33 tahun. Jadi surga kena. Nah, tahun di neraka lah. Di neraka tuh biar anum Tuhan tetap sakit juga ya kalau. Nah, biar anumnya kayak apa kada kau jauh menikmati ya kalau. Nah, jadi setelah mana tadilah? Tulang belulang keledai telah bercerai-berai, sebelah kanan dan sebelah kiri, lalu ia memandang ke tulang belulang itu dan berkilauan karena putihnya. Kemudian Allah sedikit lagi mengirimkan angin, lalu angin itu menghimpun kembali tulang belulang keledai itu, lihat oleh Uzair ke tempat semula. Kemudian masing-masing tulang itu tersusun-susun menuju kepada tempatnya masing-masing, hingga jadilah seekor keledai, tapi berupa tulang, masih berdiri keledainya, lalu berbentuk rangka tulang tapi tanpa daging. Selanjutnya Allah Ta'ala memakaikan kepadanya daging, lalu diliputi dengan daging, otot, ada timbulan urat, kulit. Lalu Allah mengirim malaikat pulang yang ditugaskan untuk meniupkan roh ke dalam tubuh keledai itu, lalu ke dalam dua lubang hidungnya. Maka dengan serta-merta keledai itu meringkik, berbunyi dan hidup kembali dengan izin Allah. Semuanya itu terjadi di hadapan pandangan mata Uzair. Setelah menyaksikan hal itu dengan jelas dan kini ia mengerti, maka ia berkata, yang perkataannya ada di dalam yang kita baca tadi. Dia berkata apa aja? Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in. Saya sekarang yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni saya yakin akan hal ini karena saya telah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, dan saya adalah orang yang paling mengetahui, paling yakin hal ini di antara semua manusia yang hidup di zaman saya. Nah, menurut ulama yang lain ayat ini dibaca i'lam. Ada riwayat bacaan lain bukan a'lamu tapi i'lam. Kalau i'lam itu ketahuilah, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah kuasa atas setiap sesuatu. Itu qiraat lain lah. Tapi kalau kita kan nuruti itu ya, jangan i'lam tapi a'lamu kan.
a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, walaupun kita tidak pernah melihat kejadian nang kayak itu lah, misalnya kita melihat orang nih mati kemudian hancur kemudian dia belum, kita kan pernah kalau melihat itu. Nah, tapi kita yakin apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu kebenaran. Nah, artinya kita yakin Allah Ta'ala kuasa kita membangkit orang-orang yang sudah meninggal ini di pertanggungjawab. Artinya kita percaya dengan adanya hari kiamat. Adapun orang-orang kafir baharinya kan percaya bila mati itu mati ya sudah, mati ya sudah, jadi tanah kada ada lagi, biar aja berbuat sebanyak-banyak dosa kada ada juga hari pembalasan. Nah itu kada adil karena itu. Jadi emun kita ini kan ada kena nah kecuali binatang ayam lah mati aja nya kada ada dipertanggungjawabkan. Nah kecuali misalnya kambing bertanduk di dunianya pernah menanduk kawannya, saking adilnya Allah nang bertanduk tuh nang menanduk tuh dihidupkan kita selamat di akhirat, nang ditanduk dihidupkan juga, lalu nang ditanduk ini dijadikan tanduk oleh Allah, nang pernah menanduk kada bertanduk lalu disuruh Tuhan pulang menanduk, pas sudah tajuk kiri balik batu dimatiakan Tuhan pulang jadi tanah. Jadi kan tidak masuk neraka masuk surga ada langsung aja sudahnya mati. Tapi kalau manusia ini ada kena masuk neraka ada masuk surga yang lah. Nah ada pang binatang-binatang yang masuk surga lah. Ada dalam riwayat yang lain mengatakan himar Uzza ini termasuk binatang masuk surga, termasuk unta Nabi Soleh, termasuk burak Rasulullah yang dibawa Isra Mi'raj, termasuk apa tuh? Iya, anjing Ashabul Kahfi, termasuk apa tuh? Semut yang berkata ketika Nabi Sulaiman melewati apa tuh? Raja semut, masuklah ke lubang kalian karena Raja Sulaiman akan melewati ini. Ada juga mengatakan itu. Burung hudhud, termasuk kibas Nabi Ismail. Kan Nabi Ibrahim disuruh Tuhan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, tapi itu sebagai ujian aja kan. Lalu diganti Allah dengan kambing kibas. Itu kambing kibas itu termasuk binatang-binatang yang masuk surga. Nah, ada pang binatang-binatang masuk surga. Tapi ayam kita mungkin kan jadi ya sudah mati ya sudah kita. Tapi kalau kita manusia ini ada gina hari pembalasan. Nah, bila ayam surga ada ayamnya. Ayam surga ada sama masak lah. Ada itu maksudnya tuh ayam yang di dunia ini nih. Ini kadeda kisah masuk surga masuk neraka kadeda mati jadi tanah hai. Ada pun di surga itu lain pulang kisahnya. Itu lain ayam dunia itu ayam surga. Kita hendak apa aja ada di surga. Kadeda lagi tuh orang masaknya kita bergaritik di hati aja hendak ayam langsung ada tepanggang langsung makan aja. Atau misalnya kita koler menyendokkan ngain gerabang serang dagingnya tinggal ngunyah aja lagi. Itu. Nah, jadi itu kisahnya lah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.